Oke teman-teman, di sini kita bakal coba bedah bareng ya jawaban-jawaban dari sesi tanya jawab yang super menarik soal ilmu kebenaran. Tujuannya simpel, biar kita semua lebih gampang nangkep konsep-konsep kuncinya. Jadi, ada 4 bahasan utama yang bakal kita kupas. Pertama, kita kenalan dulu sama sosok-sosok di balik layar. Terus, kita dalemin soal tujuan hidup yang sebenarnya. Ketiga, kita lihat gimana caranya biar nggak kejebak sama label-label duniawi. Dan yang terakhir, nah ini seru, kita bakal ngobrolin cara menavigasi dunia gaib. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Pertanyaan yang kayaknya paling sering muncul. Siapa sih sebenarnya orang-orang di belakang layar kanal ini, khususnya Bu Ririn? Nah, ini ada komentar dari salah satu penonton yang nanya, Bu Ririn on screen juga dong? Pertanyaan simpel, tapi jawabannya ternyata, wah, ngebuka salah satu aspek paling inti dari pemahaman ini. Dan disinilah penjelasannya jadi menarik banget. Dikatakan kalau komposisi Bu Ririn itu, coba bayangin, 90%-nya adalah urusan rohani, dan cuma 10% urusan jasmani. Jadi, ini penting buat dipahami ya. Beliau nggak muncul di layar, itu bukan karena pilihan pribadi, tapi ini adalah sebuah keharusan spiritual. Katanya sih, ini instruksi langsung dari malaikat Muqarrabin. Kenapa? Karena tugas utama beliau itu untuk menuliskan informasi spiritual. Dan kalau sampai muncul, khawatir bisa ada gangguan-gangguan spiritual yang nggak kita inginkan. Oke, dari sosok di baliknya, kita geser sedikit lebih dalam nih. Kita masuk ke filosofi intinya. Yuk kita coba jawab salah satu pertanyaan yang paling mendasar. Ada pertanyaan dari Aura Fitria Kamil yang intinya begini. Jadi apa makna hidup itu cuma sekedar pasrah aja gitu? Nerima kalau dunia ini panggung sandiwara dan kita ini cuma wayangnya? Pertanyaan yang dalam banget kan? Nah, buat ngejawab itu, kita harus kenal dulu sama yang namanya fitrah. Anggap aja ini kayak esensi sejati kita, bagian dari diri kita yang bakal tetap ada bahkan setelah kita meninggal. Dan tujuan kita di bumi ini ya untuk menumbuhkan si fitrah ini dari yang tadinya bayi prematur jadi entitas spiritual yang matang. Nah, ini dia pembeda yang krusial banget. Sering kan kita dengar kata pasrah sama ikhlas? Ternyata beda loh. Pasrah itu lebih ke sikap, salah satu cara mengekspresikan kebaikan. Tapi ikhlas, nah ini tujuan akhirnya. Ikhlas itu kondisi di mana kita bertindak tanpa ego, tanpa merasa paling suci, dan tanpa butuh pujian. Dan ini berlaku buat semua jenis fitrah. Dan ternyata jalannya itu nggak cuma satu. Menurut ilmu kebenaran, ada 4 tipe fitrah yang beda-beda. Ada tipe ifrit yang tumbuhnya lewat melawan ketidakadilan. Ada khidir yang lewat fleksibilitas dan penerimaan. Tipe Adam itu lewat menciptakan keteraturan. Dan Eva lewat menyebarkan cinta dan inovasi. Unik banget kan? Setiap orang punya jalurnya sendiri-sendiri. Oke, sekarang kita udah ngerti soal fitrah di dalam diri. Yuk kita lihat gimana pemahaman ini bisa mengubah cara kita mandang orang lain dan juga label-label yang sering kita tempel ke mereka. Ini juga pertanyaan yang keren banget dari V. Sadi. Dia nanya kira-kira gini, orang ateis atau agnostik kan nggak terikat sama konsep agama ya. Apa justru mereka jadi lebih gampang menerima injeksi spiritual? Maksudnya suntikan pemahaman gaib gitu. Jawabannya, ternyata lugas banget. Label-label kayak ateis atau religius itu cuma di level fisik, cuma di kulitnya aja. Itu cuma gambaran pikiran jasmani seseorang, bukan realitas rohaninya. Kecenderungan kita buat ngasih label ke orang itu dijelasin lewat konsep kodrat kurang. Gampangnya gini, ini tuh kayak jalan pintas otak kita. Biar cepet, biar gampang, kita masukin orang ke kotak-kotak. Padahal seringnya malah jadi nggak ngeliat kebenaran utuh dari orang itu. Jadi, poin kuncinya di sini adalah yang jadi tolak ukur kedewasaan spiritual seseorang itu bukan label agamanya, bukan sistem kepercayaannya. Tapi yang diukur itu adalah seberapa bebas dia dari egonya, dari rasa akunya. Seberapa bebas dia dari merasa paling suci, dan seberapa bebas dia dari butuh banget sama pujian orang lain. Oke, sebagai penutup, kita bakal masuk ke ranah yang mungkin paling bikin penasaran. Dunia gaib. Kita akan bahas pertanyaan seputar leluhur dan benda-benda pusaka. Ada pertanyaan dari Kohun Nijima yang mewakili banyak pertanyaan serupa. Gimana kita bisa tahu kalau leluhur kita masih nyambur sama kita? Terus gimana soal benda-benda pusaka warisan? Soal luhur ajarannya ternyata jelas banget. Bukan kita yang sibuk nyari-nyari mereka. Kalau memang ada koneksi yang harus terjalin, justru merekalah yang akan mencari kita.
Oke, itu soal leluhur. Terus gimana kalau soal benda fisiknya? Barang warisan atau pusaka yang kita curigai ada isinya atau ada energi spiritualnya. Apa yang harus kita lakuin? Nah, di sini ada panduan praktisnya, semacam SOP-nya gitu. Ada 3 langkah. Pertama, didoakan dulu, dizikirin, untuk melepaskan ikatan spiritualnya. Kedua, setelah itu, bendanya dihancurkan atau dibakar secara fisik. Dan langkah ketiga, sisa-sisa abunya itu dibuang ke air yang mengalir, kayak sungai atau laut. Tujuannya biar energinya benar-benar netral dan kembali ke alam. Jadi, dari semua pembahasan ini, intinya ilmu kebenaran itu ngajak kita buat gak berhenti di permukaan aja. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan reflektif yang penting banget. Kalau semua label duniawi kita, pekerjaan kita, agama kita, status kita, itu cuma wadahnya aja, pertanyaannya adalah fitrah sejati apa sih? Tujuan inti apa yang sebenarnya menggerakkan tindakan kamu hari ini?